Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cisandi Budiansa, guru SMK Negeri 1 Kerawang, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11, akan merefleksikan praktik kucing pada modul 2.3. Hasil refleksi diri. A. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang pertama, pendekatan empirik dan terbuka. Saya merasa berhasil menciptakan suasana nyaman bagi Ahmad untuk berbicara tentang masalah yang dia hadapi. Ahmad merasa didengar dan dipahami tanpa adanya penghakiman. Yang kedua, pendengaran aktif. Saya mampu mendengarkan secara aktif dan memberikan kesempatan kepada Ahmad untuk mengungkapkan perasaannya dengan tenang. Ini penting karena Ahmad memerlukan tempat yang aman untuk berbagi kekhawatirannya. Yang ketiga, pemberdayaan kucing. Saya membimbing Ahmad untuk menemukan solusi sendiri. Tidak langsung memberitahu apa yang harus dilakukan. Ini membuat Ahmad merasa memiliki kontrol dan tanggung jawab atas situasinya sendiri. B. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang pertama, penguatan rencana aksi. Meskipun rencana aksi sudah ditetapkan, saya merasa perlu menambahkan lebih banyak contoh konkret agar Ahmad lebih siap saat berbicara dengan Pak Samsul. Saya bisa memberikan lebih banyak simulasi atau saran praktis yang lebih spesifik. Yang kedua, dorongan untuk bertindak cepat. Dalam dialog tadi, Ahmad menunda tindakan dengan menunggu hingga minggu depan. Saya merasa bisa memberikan dorongan agar Ahmad tidak menunda terlalu lama dengan menetapkan tenggat waktu yang lebih dekat dan memberikan dukungan lebih jelas agar dia lebih percaya diri untuk segera bertindak. C. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing? Yang pertama, persiapan mental. Sebelum sesi kucing, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada tujuan sesi, yaitu membantu Ahmad. Ini saya lakukan dengan refleksi singkat tentang bagaimana mendengarkan tanpa menghakimi serta berusaha memahami posisi Ahmad. Yang kedua, kehadiran penuh selama sesi. Selama sesi, saya memastikan untuk fokus sepenuhnya pada Ahmad dengan memperhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan perasaan yang dia ungkapkan. Saya juga menjaga kontak mata dan menggunakan gestur yang menunjukkan empati dan keterbukaan. D. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, memberikan contoh tindakan konkret. Ke depan, saya akan lebih banyak memberikan contoh spesifik yang bisa digunakan kucing dalam rencana aksi. Misalnya, simulasi percakapan yang lebih terarah ketika kucing ingin berbicara dengan pihak lain. Yang kedua, mendorong tindakan lebih cepat. Saya akan lebih tegas dalam memberikan dorongan kepada kucing untuk segera bertindak. Mungkin dengan memberikan batasan waktu yang lebih konkret agar masalah segera terselesaikan. Yang ketiga, refleksi lanjutan. Saya akan terus merefleksikan setiap sesi kucing untuk menemukan area-area yang masih bisa saya tingkatkan, serta mengikuti pelatihan lebih lanjut dalam teknik kucing yang lebih efektif. Umpan balik dari kucing. Ahmad Ajidin memberikan umpan balik bahwa dia merasa lebih lega setelah sesi kucing karena merasa didengar dan dipahami. Dia mengapresiasi pendekatan saya yang tidak menghakimi dan membiarkan dia menemukan solusi sendiri. Ahmad juga merasa lebih percaya diri untuk berbicara dengan Pak Samsul setelah berdiskusi mengenai pendekatan yang bisa dia lakukan. Namun, dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mungkin akan lebih baik jika ada simulasi percakapan yang lebih mendalam untuk membantunya mempersiapkan diri. Ketika menjadi kucing, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing?
Yang pertama, saya merasa didengarkan dan dihargai karena bisa berbicara terbuka mengenai tantangan saya. Yang kedua, coaching ini membantu saya lebih menyadari masalah yang saya hadapi dalam kerja kelompok. Yang ketiga, saya merasa lebih termotivasi untuk mencoba pendekatan baru dan belajar bekerja sama dengan lebih baik. Yang keempat, saya senang mendapatkan ruang untuk menemukan solusi sendiri dengan bimbingan yang tepat dari Pak Asep. Yang kelima, diskusi ini memberikan saya perspektif baru tentang pentingnya fleksibilitas dalam kerja kelompok. Yang keenam, saya merasa didukung dan yakin bahwa saya bisa meningkatkan kemampuan kolaborasi saya. Berikut adalah latihan kucing ketika saya menjadi kucing. Skenario kucing kasus 1. Sebagai coach, Pak Asep Gunawan, guru geografi. Coach Cisandi Budiansyah sebagai murid. Observernya yaitu Pak Ahmad Ajidin dan Ibu Pipit Agustina. Situasi yang dialami dalam skenario. Guru memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lainnya. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Selamat pagi Cisandi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching hari ini. Tujuan kita adalah untuk mendiskusikan situasi di mana kamu lebih memilih bekerja sendiri dan tidak berkolaborasi dengan teman-teman. Apakah tujuan utama yang ingin kamu capai dari diskusi ini? Selamat pagi Pak Asep. Yang pasti tujuan saya adalah untuk memahami bagaimana saya bisa lebih efektif dalam bekerja sama dengan teman-teman Pak. Meskipun hasil kerja mandiri saya bagus, saya ingin belajar bagaimana berkolaborasi dengan lebih baik dengan kelompok Pak. Seperti itu. Bagaimana Cisandi akan mengukur kesuksesan dari usaha ini? Mengukurnya, saya akan mengukur keberhasilan dengan melihat seberapa baik saya dapat berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian saya juga bagaimana kontribusi saya mempengaruhi hasil akhir kelompok Pak. Kemudian saya juga akan mengevaluasi umpan balik dari teman-teman dan guru mengenai partisipasi saya dalam kelompok. Baik, mari kita identifikasi tantangan utama. Apakah yang menjadi kendala utama yang membuat kamu lebih memilih bekerja sendiri daripada berkolaborasi? Kendala utamanya saya merasa bahwa teman-teman itu Pak dalam kelompok seringkali mereka itu tidak sejalan dengan cara kerja saya Pak. Kadang-kadang saya merasa mereka tidak serius atau tidak efektif dalam bekerja, sehingga saya lebih mudah bagi saya untuk lebih nyaman bekerja sendiri Pak. Seperti itu. Apakah Cisandi sudah mencoba strategi tertentu untuk mengatasi masalah ini? Jika iya, apa yang sudah kamu coba dan bagaimana hasilnya? Iya Pak, saya sudah mencoba untuk berbicara dengan anggota kelompok dan menyarankan pembagian tugas yang lebih jelas seperti itu Pak. Namun saya merasa tidak ada perubahan signifikan dan saya tetap merasa lebih nyaman bekerja sendiri seperti itu Pak. Apakah ada faktor-faktor tertentu untuk memungkinkan menyebab ketidaknyamanan kamu dalam bekerja kelompok? Saya pikir faktor utamanya adalah perbedaan cara kerja mungkin Pak, seperti itu. Selain itu juga mungkin dari komunikasi, ya saya cenderung bekerja dengan cara yang lebih sistematis Pak. Sedangkan teman-teman saya lebih santai atau kurang terorganisir seperti itu. Itu yang menyebabkan saya tidak nyaman Pak. Baik. Mari kita buat rencana aksi. Langkah-langkah konkret apa yang akan Cisandi ambil untuk memperbaiki situasi ini? Bisa jadi saya akan langkah-langkah konkretnya saya akan mulai dengan mengadakan diskusi dengan anggota kelompok Pak.
yaitu untuk membahas cara kerja dan ekspektasi masing-masing. Selain itu, saya akan mencoba untuk lebih fleksibel dalam membagi tugas dan memastikan setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka, Pak. Oke, bagaimana kamu akan memastikan bahwa diskusi ini produktif dan semua anggota kelompok merasa terlibat? Saya akan memulai dengan meminta pendapat setiap anggota kelompok dan mendengarkan kekhawatiran mereka, supaya saya lebih paham tentang mereka. Selain itu, saya juga akan menetapkan aturan dasar untuk kolaborasi, Pak, dan memastikan bahwa setiap orang memahami dan menyetujui pembagian tugas itu. Oke, bagaimana kamu akan memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas dari rencana ini? Saya akan memantau kemajuannya dengan mengadakan pertemuan kelompok secara berkala, seperti itu mungkin, Pak, untuk membahas perkembangan dan masalah yang mungkin timbul. Saya juga akan meminta umpan balik dari anggota kelompok dan guru mengenai kemajuan kerja sama kami. Kira-kira Cisandi berapa lama merencanakan untuk menerapkan rencana ini sebelum mengevaluasi hasilnya? Saya akan mencoba mulai menerapkannya rencana ini sekitar 2 minggu ke depan deh, Pak. Dan dapat mengevaluasinya bisa jadi setelah 1 bulan ke depan. Oke, terakhir nih Cisandi, mari kita terapkan tanggung jawab bagaimana kamu akan melacak kemajuan dan hasil dari rencana ini. Dengan cara saya mencatat semua diskusi dan umpan balik yang diterima selama proses yang terjadi, Pak. Selain itu, saya juga akan mengumpulkan laporan mingguan mengenai kemajuan kelompok dan membagikannya dengan guru untuk mendapatkan masukan dari beliau. Seperti itu, Pak. Kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam evaluasi dan memberikan umpan balik? Yang pastinya saya akan melibatkan semua anggota kelompok, Pak, dalam evaluasi dan meminta pendapat mereka secara terbuka. Saya juga akan mengajak guru untuk memberikan umpan balik tentang kinerja kelompok dan berkolaborasi. Jika ini belum sepenuhnya efektif dan langkah apa yang akan Cisandi ambil untuk menyesuaikannya? Jika rencana ini tidak efektif atau belum efektif sepenuhnya, saya akan mengevaluasi umpan balik yang diterima, Pak. Kemudian mencari tahu apa yang tidak berjalan, apakah sesuai rencana atau tidak, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jika perlu, saya akan mencari strategi baru untuk meningkatkan kerjasama ini, Pak. Bagaimana kamu akan merayakan keberhasilan atau kepencapaian yang dicapai dari implementasi rencana ini? Yang pasti saya akan merayakan keberhasilan dengan memberikan pengakuan, Pak, kepada anggota kelompok dan berbagi pencapaian dengan seluruh kelas. Saya juga akan menghargai usaha setiap anggota kelompok dengan pujian dan penghargaan. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, Cisandi nanti ditunggu hasil dari akhir dari coaching ini, nanti tingkatan keberhasilan Cisandi nanti ke depan nanti dilaporkan kembali kepada saya. Terima kasih sekali lagi. Baik, saya akan mencoba melakukan evaluasi dalam 2 minggu ke depan ya, Pak. Jika ada hasilnya saya akan berdiskusi kembali dengan Bapak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer. Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya dari hasil coaching antara Pak Cisandi dan Pak Asep ya. Yang pertama dari hasil pengamatan saya di mana Pak Cisandi selaku murid itu memiliki perilaku yang mandiri.
di mana ditunjukkan perilaku mandirinya itu ditunjukkan bahwa Pak Cisandi lebih memilih untuk bekerja sendiri, dan dia menyatakan nggak mau gitu atau kurang suka untuk kerja kelompok dengan adanya beberapa alasan, terutama adanya alasan bahwa beliau menyatakan ketidakcocokannya terhadap anggota kelompoknya. Maka dia berupaya untuk bekerja mandiri, menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, dan itu lebih diutamakannya untuk kerja sendiri daripada bekerja kelompok dengan alasan adanya ketidakcocokan di dalam kelompoknya. Selanjutnya, kualitas akan hasil tugas yang telah dikerjakan Cisandi itu, kalau hasil tugasnya itu sangat baik ya, walaupun dia bekerja sendiri sangat baik, tetapi karena dia menghindari untuk kerja kelompok dan lebih suka untuk kerja mandiri, karena ini kan ada juga penilaian kelompoknya, maka ketidakhadirannya dalam kerja kelompok itu mempengaruhi terhadap hasil kerjanya. Walaupun dia bekerja sendiri sangat baik, tetap aja dikumulatifkan itu jadi mempengaruhi terhadap hasil kerja kelompoknya. Nah, yang ketiga itu dari dampak dinamika ketidakhadirannya di dalam kelompok itu mempengaruhi efek akan kerjasama dan kolaborasi yang ditunjukkan oleh kelompoknya, sehingga terjadinya jadi kurang kompak dan mengurangi kerjasama karena ada yang tidak hadir. Selanjutnya, respon terhadap usaha untuk kerjasama atau kolaborasi. Di sini Cisandi sering memberikan alasan memberikan berbagai alasan ini, alasan itu, dengan tujuan agar dia tidak hadir atau tidak bekerja sama berkolaborasi dalam kelompoknya. Itu dia memberikan berbagai alasan, sehingga hal itu juga mempengaruhi pada situasi kelompok, dan situasinya itu akan menunjukkan perubahan yang signifikan meski sudah walaupun Cisandi sudah diberikan penjelasan bahwa betapa pentingnya kita bekerja sama, kita bergotong royong, kita saling mengisi di dalam suatu kelompok itu betapa penting, tapi tetap aja Cisandi itu memberikan berbagai alasan, dan itu akan mengurangi kualitas kelompok pada kelompok Cisandi ya, terutama kualitas kerjasama dan kolaborasinya. Untuk hal tersebut di atas atau apabila mengalami hal-hal seperti itu, maka salah satu rekomendasi yang saya berikan itu kita berupaya untuk menghadirkan rasa simpati kita melalui percakapan pribadi, dengan melakukan percakapan pribadi agar untuk memahami, dan tujuan memahami kenapa dia selalu memberikan alasan-alasan tertentu demi menghindari kerja kelompoknya. Karena dengan alasan-alasan itu ataupun alasan ketidaknyamanan Cisandi terhadap kelompoknya itu mungkin akan terungkapkan ketika kita merasa simpati atau merasa kasihan terhadap simpati, otomatis dia akan merasa dikasihani, dan apa yang membuat dia tidak nyaman itu akan tersampaikan kepada kita. Nah, dengan apabila hal-hal itu sudah disampaikan, maka kita bisa mendesain suatu pekerjaan atau mendesain tugas maupun strategi pembelajaran agar bisa menarik minat anak, terutama desain tugas kelompoknya yang sesuai atau yang bisa memenuhi kebutuhan anak, dan dapat memotivasi anak agar semangat dalam kerja kelompok ya. Salah satunya dengan menyusun tugas yang memperhatikan potensi yang anak sendiri itu, agar kebutuhan belajar anak ataupun kebutuhannya dalam bekerja kelompok itu bisa terpenuhi, dan juga meningkatkan keterlibatan anak tersebut dengan diberikan suatu tanggung jawab. Kita percaya berikan suatu tanggung jawab lebih di dalam kelompoknya, yang insya Allah itu akan memberikan motivasi dia
agar mau bertanggung jawab dan bekerja kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya. Mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya mungkin dari Bu Pipit, mangga. Mic-nya, Bu. Maaf, masih ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, mungkin tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan dari Pak Ahmad Ajidin. Yang pertama mungkin dari perilaku dan kegiatan kelompok di sini, Pak Cisandi ini cenderung bekerja mandiri dan menghindari kerja kelompok dengan alasan ketidakcocokan. Dia selalu memberikan alasan-alasan seperti itu, tidak mau, tidak cocok gitu ya. Kemudian alasan yang diberikan Cisandi di sini sering mengeluh seperti itu gitu dengan teman-teman kelompoknya dan merasa lebih nyaman bekerja sendiri gitu, lebih enak gitu secara mandiri. Dan dari pengamatan kualitas dan konsistensi hasil kerjanya di sini, Cisandi memang sangat baik dalam mengerjakan secara mandiri. Cuman ketidakhadirannya dalam kelompok juga sangat mempengaruhi kontribusi dan dinamika kelompoknya gitu. Jadi dampaknya di sini dalam kelompok dapat menyebabkan ketidakpuasan gitu dan mempengaruhi semangat kerja sama di antara anggota kelompok. Jadi ya kalau Pak Asepnya mungkin lebih nanti saya rekomendasikan di sini perlu adanya percakapan pribadi gitu, mengadakan diskusi mendalam untuk memahami alasan ketidaknyamanan Cisandi dan memberikan motivasi untuk meningkatkan kolaborasi. Dan rekomendasi yang berikutnya mungkin perlu adanya di sini ya, di rancangan tugas yang inklusifnya perlu mendesain gitu tugas kelompok dengan memperhatikan minat gitu dan kekuatan murid serta menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi. Mungkin itu pengamatan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulannya, skenario kucing ini mengikuti alur Tirta secara sistematis dan memberikan hasil pengamatan yang mendetail tentang tantangan serta solusi yang mungkin diterapkan untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Berikut adalah latihan kucing ketika saya menjadi coach. Skenario kucing kasus 2. Coach Cisandi Budiansyah, Coach Ahmad Ajidin, observernya Pak Asep Gunawan dan Ibu Pipit Agustina. Situasi skenario kasus 2. Seorang murid bernama Ahmad Ajidin bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru bernama Pak Samsul. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menghadapi hal ini? Assalamualaikum Ahmad, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik. Tapi saya merasa ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ingin saya bicarakan berdua sama Pak Cisandi.
Syukur alhamdulillah kalau kamu dalam kondisi baik ya. Bapak senang mendengarnya. Jika Ahmad ada yang ingin dibicarakan, silakan. Bapak siap untuk mendengarkannya. Silakan sampaikan saja Ahmad. Nah, jadi begini Pak, ada sesuatu hal ya mungkin saya baper ya Pak, sebagai murid di sini saya merasa gitu kepikiran terus, jadi sampai perasaan saya itu gimana gitu Pak, bahkan merasa tidur gak nyenyak, makan gak enak. Jadi itu karena perlakuan teman-teman saya Pak. Saya perlakukan teman-teman saya seperti itu, terus juga diperparah ketika saya merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh Pak Samsul. Pak Samsul guru yang membuka itu Pak, les privat itu. Kenapa saya perlakukan tidak adil terhadap Pak Samsul? Ini Pak, sebagian besar teman-teman saya itu kan ikut les privat. Nah, kenapa saya Pak? Saya itu, kecuali saya gak ikut les privat. Nah, terus Pak Samsul sering memberikan sindiran Pak ketika berada di dalam kelas. Ya sindiran itulah karena saya enggak boleh ikut les privat. Terus saya juga merasa nilai saya kurang bagus Pak. Karena apakah itu alasan saya enggak ikut les privat atau gimana, dan atas perlakuan Pak Samsul itu karena nilai saya kurang bagus, terus saya nggak boleh ikut les privat, maka saya merasa diperlakukan kurang baik ya Pak, kurang adil. Kadang juga sering ada ledekan-ledekan gitu Pak. Karena hal itu yang ikut les selalu mendapatkan nilai baik Pak, gitu Pak. Jadi saya merasa tidak adil. Karena sebagian ikut les, saya tidak. Terus karena tidak ikut les, nilai saya tidak baik, berbeda dengan mereka yang ikut les. Nah, selain itu juga karena saya tidak ikut les, saya sering dikucilkan juga Pak. Itulah Pak perasaan saya, kenapa saya merasa diperlakukan tidak adil. Baik Ahmad, Bapak paham perasaan Ahmad saat ini ya. Sebelum kita melanjutkan Ahmad, apa yang ingin Ahmad capai dari pembicaraan kita ini? Apa harapan Ahmad ya? Saya sih berharapnya begini Pak. Jadi yang pertama mungkin saya nggak mau lah nilai saya kurang baik ya. Terus juga saya berharap bisa menemukan cara dalam menghadapi dalam mengobati perasaan saya yang diperlakukan tidak adil, dan juga dalam menghadapi ketika saya berada pada situasi yang diperlakukan tidak adil. Terus juga saya walaupun saya tidak ikut les, gimana caranya nilai saya itu bisa baik. Terus apakah saya harus melaporkan hal ini tanpa menimbulkan masalah yang bakal lebih besar lagi gitu Pak. Efeknya nanti kalau saya melaporkan, dikhawatirkan efeknya masalahnya akan memperlebar masalah ini ke sana kemari. Jadi saya sih hanya ingin menemukan atau mengobati perasaan saya agar jangan sampai diperlakukan tidak adil lagi, dan juga menemukan cara dalam menghadapi situasi ketika saya diperlakukan tidak adil. Itu Pak yang saya inginkan. Baik Ahmad, terima kasih sudah berbagi perasaannya. Bapak ingin memahami situasi ini lebih dalam ya. Kamu merasa ada ketidaknyamanan dari Pak Samsul karena kamu tidak ikut les privat, dan itu berdampak pada cara beliau memperlakukanmu di kelas dan penilaian yang kamu terima. Benarkah demikian? Betul Pak. Jadi ya, Bapak bolehlah nanti melihat hasil nilai ulangan saya gimana ya Pak. Nah, hal itu rasanya tidak adil Pak. Ketika teman-teman yang ikut les privat
itu lebih diperhatikan. Nah, ketika belajar di kelas lebih diperhatikan, dan juga mereka lebih diperhatikan dengan dibuktikan nilai mereka itu lebih baik. Nah, padahal saya udah berusaha Pak, saya itu udah berusaha dan merasa usaha saya itu udah maksimal ketika saya belajar agar nilai saya itu tidak jelek Pak, agar saya mendapatkan nilai bagus. Itu saya udah berusaha untuk belajar lebih keras lagi. Nah, karena saya tidak ikut les privat itu, Pak Samsul juga sering menyindir saya Pak di depan kelas. Nah, gitu. Pertama, nilai saya di pelajaran Pak Samsul itu kurang baik, malah lebih baik mereka yang ikut les itu lebih bagus nilainya. Terus juga Pak Samsul ketika memberikan pelajaran di kelas itu suka menyindir saya Pak di depan teman-teman saya di dalam kelas. Baik Ahmad, sebelumnya Bapak ingin konfirmasi ya, apakah Ahmad sudah mencoba berbicara langsung dengan Pak Samsul mengenai hal ini Ahmad? Belum Pak, karena saya tidak berani Pak. Gimana pun juga kan Pak Samsul itu guru saya. Nah, kalau saya membicarakan atau berbicara hal yang kurang baik, saya takut Pak. Takut nanti Pak Samsulnya akan marah, dan takut nanti hal ini malah membuat masalah semakin besar Pak. Nanti mengakibatkan keadaan juga semakin kacau gitu Pak. Jadi saya gak berani Pak untuk menyampaikannya kepada Pak Samsul dengan dua hal, takut Pak Samsul marah atau takut Pak Samsul tidak terima, dan juga takut nanti malah membuat keadaan semakin kacau gitu Pak. Baik Ahmad, Bapak mengerti ya kekhawatiran kamu. Apakah ada situasi lain di mana kamu merasa Pak Samsul memperlakukan kamu secara tidak adil? Ini Pak, selain saya mendapatkan nilai yang kurang baik ya, karena alasan saya tidak mengikuti les privat dengan beliau. Nah, ada juga Pak, setiap kali saya ketika pelajaran dia itu, saya bercoba untuk bertanya terhadap materi yang belum saya mengerti Pak. Nah, ketika saya mencoba mau bertanya itu, beliau malah menyuruh saya bertanya pada teman-teman saya atau murid-murid yang ikut les privat Pak. Jadi kalau saya bertanya materi yang tidak mengerti kepada beliau itu, beliau bukanlah memberikan jawabannya Pak. Jadi beliau malah menyuruh saya menanyakan hal itu kepada teman-teman yang ikut les, seolah-olah mereka bahwa saya itu pengetahuan saya itu seperti ya di bawah mereka yang ikut les Pak. Jadi seolah-olah saya itu tidak mengertinya bukan pada materinya, karena saya tidak mengerti karena saya tidak ikut les. Jadi ketika saya bertanya materi, Pak Samsul bukan menjawab materi yang saya tanyakan, malah mengalihkan saya supaya bertanya kepada teman-teman yang ikut les gitu Pak. Jadi hal ini membuat perasaan saya itu seperti saya itu mereka yang ikut les itu pengetahuannya lebih bagus daripada saya yang gak ikut les itu Pak. Bapak sangat menghargai keberanianmu untuk berbagi dengan Bapak ya Ahmad. Mari kita pikirkan langkah-langkah yang bisa Ahmad ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang menurut Ahmad bisa menjadi solusi pertama yang bisa Ahmad lakukan? Ya mungkin bagaimanapun juga ya Pak, Pak Samsul itu kan tetap guru saya ya Pak. Walaupun saya ada perasaan takut beliau tersinggung, yang nantinya marah, terus takut membuat suasana menjadi lebih buruk ya Pak. Bagaimanapun juga
saya harus memberanikan diri Pak, harus memberanikan diri dan melawan kekhawatiran saya untuk berbicara sama Pak Samsul. Bagaimanapun juga kan Pak Samsul guru saya ya, guru saya, jadi saya harus berbicara sebaik-baiknya dengan Pak Samsul, dan saya harus mengesampingkan perasaan takut saya dan juga mengesampingkan perasaan saya ke beliau supaya beliau tidak tersinggung gitu Pak. Saya harus sebisa-bisanya berbicara dengan beliau agar beliau tidak marah gitu Pak. Nah, Baik, tapi Ahmad. itu saya masih khawatir Pak, walaupun saya sudah mencoba untuk mengesampingkan perasaan beliau, mengesampingkan perasaan saya takut beliau marah, tapi tetap aja Pak kekhawatiran masih ada gitu. Baik, Ahmad, itu bisa menjadi pilihan ya. Bagaimana kalau kita coba memikirkan pendekatan yang lebih strategis, misalnya berbicara dengan beliau secara pribadi dan tenang. Kemudian Ahmad coba menyampaikan perasaan Ahmad tanpa menyalahkan dan mencoba mencari jalan tengah seperti itu. Kedengarannya apa yang Bapak sampaikan itu ini juga ya Pak, menarik juga dan merupakan hal yang bagus untuk dicoba ya Pak. Tapi tetap aja Pak saya khawatir Pak, bagaimana setelah saran Bapak itu sudah saya laksanakan tapi beliau tetap tidak berubah Pak, itu bagaimana Pak? Jika itu terjadi, kita bisa mempertimbangkan langkah lain, seperti melibatkan wali kelas atau bahkan pihak sekolah jika memang perlu. Namun langkah pertama adalah menyampaikan perasaanmu secara langsung dengan sikap yang baik. Bagaimana menurutmu? Alhamdulillah Pak, kalau seperti itu ya, tadi saran Bapak saya berbicara langsung dengan Pak Samsul, insya Allah akan saya laksanakan. Nah, terus juga saya mendapat penguatan Pak dari Bapak dan juga mendapat motivasi ketika saya berbicara secara baik-baik dengan Pak Samsul itu, tapi beliau tetap tidak berubah. Ada pilihan atau tindak lanjut dari hal tersebut ya Pak. Nah, tindak lanjutnya mungkin seperti yang Bapak sampaikan, itu bisa saya berbicara ke wali kelas secara saya langsung, biar nanti wali kelas yang berbicaranya dengan Pak Samsul, atau mungkin kalau tidak ada perubahan lagi bisa disampaikan kepada kepala sekolah ya Pak. Nah, seperti itu ya, terima kasih. Setuju saya dengan saran saya ya Pak, kita punya beberapa hal yang dicoba ketika berbicara langsung masih tetap tidak berubah juga, mungkin kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan melalui wali kelas ataupun kepala sekolah. Baik Pak, mungkin saya akan melakukan atau akan mencoba berbicara langsung dengan Pak Samsul. Bapak sangat bangga dengan keputusanmu Ahmad. Bapak yakin ini akan membantu menyelesaikan masalah. Mari kita tentukan kapan Ahmad merasa nyaman untuk berbicara dengan Pak Samsul. Insya Allah minggu depan Pak. Karena kenapa minggu depan? Karena saya juga harus mempersiapkan diri Pak, mempersiapkan mental saya agar tidak dihantui terus sama rasa takut dan tidak dibayang-bayangi oleh perasaan kekhawatiran yang khawatir Pak Samsul tersinggung gitu Pak. Nah, insya Allah minggu depan mudah-mudahan saya sudah maksimal dalam mempersiapkan diri saya. Itu pilihan yang sangat bijak Ahmad. Setelah Ahmad berbicara dengan beliau, bagaimana jika kita ketemu lagi untuk membicarakan hasil ini? Boleh Pak, dengan senang hati saya mendengarnya. Mungkin kan
saya juga bisa dengan kita bertemu lagi, saya juga bisa menyampaikan terhadap hasil pembicaraan saya dengan Pak Samsul, Pak. Nah, saya sangat senang sekali apabila Bapak ada waktu ketika saya sudah berbicara dengan Pak Samsul, kita bertemu kembali untuk menyampaikan hasil dari pembicaraan saya dengan Pak Samsul kepada Bapak. Baik Ahmad, terima kasih. Pastinya Bapak akan selalu ada jika kamu membutuhkan dukungan lebih lanjut ya. Bapak yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih telah berbagi dengan Bapak hari ini ya Ahmad. Bapak senang melihat kamu berani menghadapi masalah ini. Jangan ragu untuk kembali jika kamu memerlukan bantuan Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Alhamdulillah Pak, perasaan saya itu menjadi lebih plong Pak, lebih plong setelah saya berbicara dengan Bapak, dan kekhawatiran yang tadinya menghantui perasaan saya itu sedikit-sedikit menjadi berkurang Pak, dan itu menjadikan adanya motivasi dalam diri saya untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Samsul, menyampaikan apa yang menjadikan keluhan saya ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya sekarang merasa lebih tenang Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Ahmad. Ya baik Pak. Kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer. Saya sebagai pengamat satu akan menyampaikan terkait hasil dari coaching yang tadi sudah dilaksanakan. Bagaimana Pak C. Sandi melakukan pendekatan yang baik dengan mendengarkan apa yang secara aktif tanpa menghakimi, jadi menjadi pendengar yang baik. Beliau membimbing Ahmad untuk menemukan solusi sendiri tanpa memberikan jawaban secara langsung, yang mendorong Ahmad lebih percaya diri dalam mengambil satu keputusan. Alur perbicaraannya berjalan lancar dengan pendekatan yang empatik dan penuh dukungan, jadi mengalir begitu sebagai alur tirta seperti itu ya. Terus rekomendasi yang ingin saya sampaikan, pertahankan pendekatan yang terbuka dan sabar seperti yang dilakukan oleh Pak C. Sandi. Mungkin dapat ditambahkan beberapa contoh praktis untuk memperkuat rencana aksi yang diajukan oleh coaching. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi overall dalam coaching ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari saya ya. Hasil dari pengamatan saya terkait dengan proses coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Pak C. Sandi dan Ahmad. Di sini Pak C. Sandi mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi Ahmad untuk berbagi perasaannya dan kekhawatirannya. Beliau memfokuskan diskusi pada perasaan Ahmad tanpa terkesan memojokkan pihak lain gitu. Nah, pendekatan ini membantu Ahmad merasa didengar gitu dan mendapatkan solusi yang realistis gitu ya. Jadi sangat bagus sekali nih Pak C. Sandi, dan rekomendasi dari saya mungkin pendekatan yang sudah sangat baik ini namun bisa diberikan sedikit dorongan gitu agar Ahmad segera mengambil tindakan konkret gitu tanpa menunda terlalu lama. Misalnya dengan
menyarankan tenggat waktu gitu yang lebih dekat untuk berbicara dengan Pak Samsul. Jadi jangan berlarut-larut gitu, lebih cepat kan lebih baik gitu. Nah, mungkin itu dari pengamatan saya. Bapak-bapak terima kasih banyak. Kesimpulannya, proses coaching berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta, di mana Pak Cisandi mampu memfasilitasi Ahmad dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan rencana aksi, dan mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab terhadap solusi yang telah disepakati. Observer memberikan umpan balik yang positif dan beberapa saran untuk perbaikan lebih lanjut. Terima kasih. Salam dan bahagia selalu, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.